Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhanisra Panggabean dengan NIM 3201 131003. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek mengajar untuk pemenuhan tugas mata kuliah micro teaching yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Rosni MPD. Nah, adapun materi yang saya ajarkan untuk video kali ini yaitu persebaran jenis-jenis flora dan fauna di dunia. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yang pertama, melalui pengamatan dan tanya jawab, siswa mampu menganalisis persebaran jenis-jenis fauna di dunia. Yang kedua, melalui diskusi, siswa mampu mengidentifikasi persebaran jenis-jenis flora di dunia. Dan yang terakhir, melalui presentasi, siswa mampu menyajikan laporan mengenai persebaran jenis-jenis fauna dan flora di dunia. Nah, adapun pendekatan yang saya gunakan yaitu pendekatan scientific learning, dan metode yang saya gunakan yaitu metode ceramah, diskusi, demonstrasi, dan penugasan. Nah, untuk model pembelajaran yang saya gunakan yaitu model pembelajaran discovery learning. Untuk medianya saya menggunakan PowerPoint. Dan untuk sumber belajar yang saya gunakan yaitu buku siswa geografi kelas 10 semester genap kurikulum 13 revisi dan e-modul pembelajaran geografi. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar? Sehat ya? Oke, ada yang nggak hadir hari ini? Oh, semuanya hadir? Oke, jadi nggak perlu ngabsen lagi ya, karena semuanya siswanya hadir semua ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, Ibu persilahkan untuk memimpin doanya. Amin. Oke, ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Ya, pintar Jahra. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai faktor-faktor penyebab persebaran flora dan fauna. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari materi mengenai persebaran flora dan fauna di dunia. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya, yaitu persebaran flora dan fauna di dunia. Nah, ini merupakan peta persebaran flora yang ada di dunia. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai bioma hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis memiliki intensitas curah hujan yang tinggi, terdapat di daerah tropis dan subtropis. Adapun karakteristik dari bioma hutan hujan tropis, yang pertama, pohon-pohonnya tinggi, rapat, dan berdaun lebat. Yang kedua, dasar hutan ditanami oleh rumput dan lumut. Yang ketiga, sinar matahari cukup setiap tahunnya, namun tidak dapat menembus ke dasar hutan. Yang keempat, udara di sekitarnya sangat lembab. Dan yang terakhir, bagian dasar hutan ditanami oleh tanaman lumut. Nah, adapun sebaran hutan hujan tropis, antaranya di wilayah Amerika Tengah dan Selatan, Afrika Tengah, dan sebagian besar wilayah Asia Tenggara. Untuk pembahasan yang kedua, kita akan membahas mengenai bioma hutan gugur. Hutan musim atau hutan gugur merupakan hutan yang juga banyak terdapat di daerah beriklim sedang dengan 4 macam musim. Misalnya seperti di Amerika Utara, Asia Timur, dan Eropa. Hutan gugur memiliki jumlah spesies tumbuhan yang lebih sedikit dibandingkan dengan hutan hujan. Adapun ciri-ciri dari bioma hutan gugur, yang pertama, curah hujan yang tidak merata antara 700 sampai 1000 mm per tahun, tumbuhan tidak terlalu rapat dan bersifat heterogen. Saat musim panas, daun berwarna hijau. Nah, dan ketika musim dingin, daun-daun mulai meranggas atau gugur. Nah, daunnya berdominan lebar dan dapat beradaptasi dengan iklim yang ekstrim. Tanaman yang ada di bioma hutan gugur dapat beradaptasi dengan iklim yang ekstrim. Temperatur suhu udara yang ada di bioma hutan gugur berkisar 22 derajat Celcius sampai 17 derajat Celcius. Yang ketiga ada bioma tundra.
Tundra merupakan bioma yang hanya terdapat di daerah kutub utara, serta sebagian kecil berada di kutub selatan. Nah, untuk di kutub utara, tundra hanya bisa ditemukan di Arktika, termasuk di Greenland. Sedangkan pada kutub selatan, tundra terdapat di Antartika serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Adapun ciri-ciri dari bioma tundra, yang pertama, terdapat di wilayah Arktik. Yang kedua, suhu mencapai minus 57 derajat Celcius. Yang ketiga, musim panas, suhu maksimum bisa mencapai 15 derajat Celcius. Yang keempat, curah hujan yang rendah sekitar 100 sampai 250 mm per tahun. Dan yang terakhir didominasi oleh tanaman lumut kerak dan semak. Yang keempat ada bioma taiga. Nah, taiga merupakan hutan yang tersusun hanya satu spesies seperti konifer, pinus, dan sejenisnya. Bioma ini tersebar di belahan bumi utara seperti di wilayah Rusia dan Kanada. Taiga merupakan bioma yang terluas dari bioma-bioma lain di bumi. Bioma taiga merupakan bioma yang mempunyai musim dingin yang cukup panjang dan musim kemarau yang panas dan sangat singkat, yaitu berlangsung sekitar 1-3 bulan. Adapun ciri-ciri dari bioma taiga, yang pertama, terdapat di pegunungan-pegunungan yang tinggi. Yang kedua, dominasi iklim yang sangat dingin. Yang ketiga, suhu bisa mencapai minus 12 derajat Celcius sampai minus 10 derajat Celcius. Yang keempat, curah hujan berkisar 400 sampai 750 mm per tahun. Nah, adapun jenis-jenis flora yang didominasi oleh jenis vegetasi konifer atau tumbuhan yang berdaun seperti jarum, dan ada juga pinus, cemara, tusam, dan balsam. Yang keempat ada sabana. Sabana adalah lahan yang di sekitarnya ditanami oleh pepohonan. Sabana berada di daerah yang curah hujannya sekitar 500 sampai 130 mm per tahun, yang mana peristiwa hujan hanya terjadi pada bulan-bulan tertentu saja. Nah, umumnya pohon-pohon yang cukup bertahan pada bioma ini adalah pohon-pohon yang tahan akan dengan curah hujan yang relatif rendah, seperti pohon palem atau pohon akasia. Nah, adapun ciri-ciri dari sabana, yang pertama, hanya terdapat di daerah tropis. Yang kedua, tanaman berjenis saprofit. Yang ketiga, tumbuhan yang tersebar secara berjauhan. Yang keempat, curah hujan yang rendah sekitar antara 200 mm per tahun. Dan yang terakhir, bulan basah hanya terdapat di 2-3 bulan saja. Nah, jenis-jenis flora yang ada di sabana berbeda-beda. Nah, di Afrika, tumbuhan rumput bermuda, akasia, candelabra, eboni, pohon baobab, dan rumput gajah. Sedangkan di Amerika Tengah, tanaman yang ada di sabana tersebut ada fern, guancamaya, dan bromelia. Dan yang terakhir ada stepa. Stepa merupakan hamparan tanah yang luas yang terdapat tanaman sedang seperti ilalang dan sama sekali tidak ada tanaman besar. Daerah yang memiliki stepa antara lain ada Rusia, Amerika Selatan, Amerika Utara, Afrika Selatan, dan Hongaria. Nah, adapun ciri-ciri dari stepa, yang pertama, padang rumputnya beriklim sedang. Yang kedua, vegetasi rumput yang luas. Yang ketiga, curah hujan yang tidak teratur sekitar 250-500 mm per tahun. Yang keempat, di saat musim panas, suhu mencapai 19 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius, dan di saat musim dingin mencapai 12 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius. Nah, terdapat jenis rumput yang tingginya bisa mencapai 3,5 meter. Dan yang terakhir dapat ditemukan pada daerah Eropa Timur, Amerika Utara, Asia Barat, serta Afrika. Oke, selanjutnya Ibu ingin kalian membentuk 2 kelompok. Nah, di sini Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian. Nah, masing-masing kelompok akan Ibu bagi jadi 5 orang ya. Ibu beri waktu kalian 15 menit untuk mengerjakan LKPD tersebut. Oke? Baiklah, Ibu hitung mulai dari sekarang ya. Baik, waktunya habis. Kepada kelompok 1, Ibu persilahkan untuk mempresentasikan LKPD-nya. Wah, itu tadi LKPD
hasil diskusi dari kelompok 1 ya. Bagus, sistematikanya runtut dan isinya juga lengkap ya, membahas mengenai persebaran fauna yang berada di dunia. Nah, untuk itu sebelum kita akhiri pembelajaran ini, Ibu akan memberikan kalian post test untuk menguji pemahaman kalian, apakah kalian memahami materi yang telah kita pelajari hari ini. Oke, langsung saja ya Ibu bagikan post testnya. Baik, adapun dari hasil post test yang sudah Ibu periksa, ada 2 orang remedial nih, Zahra dan Putri. Nah, untuk Zahra dan Putri, Ibu berikan tugas untuk meringkas materi pembelajaran kita hari ini. Minggu depan Ibu tagih ya. Untuk mengakhiri pembelajaran, siapa yang mau narik kesimpulan? Oke, Putri, silahkan Putri. Ya, bagus ya kesimpulan yang Putri berikan. Adapun kesimpulan yang dapat kita tarik untuk materi kali ini yaitu flora dan fauna yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri, kehidupannya sangatlah bergantung dengan kondisi alam yang baik. Nah, untuk mendapatkan kondisi alam yang baik, maka setiap manusia harus ikut serta dalam menjaga dan merawat habitat flora dan fauna tersebut. Nah, dengan menjaga habitatnya, maka keturunan kita nantinya masih bisa melihat flora dan fauna yang masih hidup saat ini. Baiklah, cukup sekian pertemuan kita untuk hari ini. Jangan lupa untuk 2 orang yang remedial dikerjakan ya tugasnya. Baiklah, Ibu akhiri dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.